Kalau kalian punya budget unlimited dan disuruh beli laptop impian kalian, kira-kira bakal beli laptop apa? Kalau gue pribadi, bakal beli Asus ROG Zephyrus G14. Kenapa? Karena itu basically laptop gaming sleeper yang enteng, desainnya elegan, dan cocok banget sama semua kebutuhan gua. Tapi jujur aja, ROG Zephyrus G14 ini harganya agak out of reach ya. Literally ada di 30 jutaan semua cuy. Nah, tapi buat kalian yang misalnya nyari laptop gaming yang bisa dibilang adeknya ROG Zephyrus G14, kenalin nih. Asus TUF A14 versi yang udah dipakein prosesor terbarunya AMD yaitu Ryzen AI HX cuy. Laptop ini kuat banget dan punya karakteristik yang sama kayak ROG Zephyrus G14. Kayak misalnya form factor 14 incinya, tipis, dan pastinya enteng juga. Penasaran sama laptop yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas salah satu laptop gaming terbaru dari Asus yang namanya Asus TUF A14. Secara overview, Asus TUF A14 ini adalah laptop gaming yang udah dipakein prosesor Ryzen AI 9HX, ada discrete graphics RTX 4060-nya juga, dan punya form factor yang enteng dan tipis cuy. Bener-bener nggak menggambarkan laptop gaming sama sekali sih. Tapi memang Asus TUF A14 ini punya satu aspek yang gue jujur agak kurang suka sih. Yaitu looks dan aksennya yang masih agak gaming banget. Tapi ya namanya seri TUF-nya Asus dari dulu emang udah punya ciri khas di mana ya looks gamingnya tuh pasti agresif banget gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian lagi nyari laptop gaming yang tipis dan enteng dan pastinya kuat banget gitu kan. Dan kalian tuh nggak masalah sama looks gamingnya gitu. Berarti gue bisa nobatin laptop ini cocok banget buat kalian. Dari mulai form factornya, karena laptop ini layarnya 14 inci, jadi pastinya secara dimensi tuh lebih compact ya. Ditambah tebelnya yang nggak sampai 2 cm, bikin dia jadi laptop gaming yang compact banget. Dan walaupun dengan spek badaknya dia, bobotnya masih under 1,5 kg yang bikin laptop gaming yang satu ini bisa gua kategoriin sebagai laptop yang lightweight cuy. Dan walaupun laptop ini tipis, exhaust-nya tetap dibikin banyak dan ini bener-bener bikin suhu internal laptopnya jadi adem banget sih pas dipakai ngegame ataupun ngerender. Dia punya keyboard pakai layout 75% dengan tactility yang lumayan enak buat ngetik dan main game. Cuman emang legending huruf-hurufnya seperti yang udah gue bilang tadi ya, masih font gaming banget. Dan di bagian atas keyboardnya ada beberapa tombol fungsi dedicated yang bisa kalian pakai. Salah satunya adalah tombol yang bisa langsung ngebuka software Armoury Crate-nya ROG. Touchpad-nya gue suka banget karena dia surface-nya gede dan feel-nya juga smooth banget ya. Jadinya udah nyaman banget buat navigate kursor tanpa mouse sekalipun. Overall secara desain gue masih sangat amat bisa mentolerir desainnya Asus TUF A14 yang baru ini ya. Karena cukup improve lah dari desain TUF gaming yang lama gitu ya, yang masih agresif banget gitu, kayak ini tuh laptop gaming bro, bukan laptop kerja gitu kan. Nah, di TUF A14 ini memang vibes gamingnya masih ada, tapi dibikin lebih low-key lah ya. Untuk sebuah laptop gaming tipis, portnya jujur cukup lengkap ya. Di bagian kiri ada port charging, port HDMI, satu port USB-C yang udah USB 4 dan bisa buat ngecas laptopnya juga. Ada satu port USB-A dan ada port audio. Sedangkan di bagian kanan ada satu port USB-C, satu port USB-A, dan ada micro SD card reader juga. Sayang banget untuk sebuah laptop gaming, Asus TUF A14 ini belum ada dedicated port RJ45-nya. Jadi kalau misalnya kalian pengen main game online dengan koneksi internet yang lebih stabil gitu ya, pakai koneksi LAN, otomatis harus pakai adapter tambahan yang dicolok ke port USB atau port USB-C-nya, dan USB hub atau adapternya ini juga harus ada port RJ45-nya gitu. Nah, untuk layarnya, dia pakai layar 14 inci dengan resolusi 2,5K yang artinya udah cukup tajam ya. Panelnya IPS, color gamutnya 100% sRGB, dan refresh rate-nya 165Hz yang artinya dia udah lumayan cukup ya buat main game kompetitif. Jadi artinya layarnya ini udah cukup banget buat berbagai kebutuhan kayak misalnya gaming, konten, kerja kreatif, dan pastinya kerja administratif juga cukup banget lah ya. Brightness-nya juga udah terang banget, jadi udah enak dipakai di kondisi indoor ataupun outdoor sekalipun. Untuk speakernya jujur awalnya gue nggak expect terlalu banyak ya dari TUF A14 ini, tapi setelah dengerin sendiri, ternyata lumayan bagus juga ya, volumenya juga lumayan kenceng dan kalian bisa dengerin sendiri aja nih.
Dan TUF A14 ini juga ada webcamnya ya, seperti yang bisa kalian lihat. Ini untuk kualitas webcamnya sekaligus untuk kualitas mikrofonnya juga. Jadi kurang lebih kayak begini, webcamnya resolusinya itu 1080p. Ya standar aja sih ya, bisa buat conference call, bisa buat teleponan di Discord sama teman-teman gitu. Ya nothing special, cuma ya sekedar ada aja, dan dia nggak ada privacy shutternya yang secara fisik gitu ya. Jadi kayaknya kalau misalnya untuk nyelamatin webcamnya ada hotkey-nya gitu ya, tapi gue kurang tahu nih yang mana nih. Mungkin bisa ya, tapi dia nggak ada secara fisik gitu. Jadi kurang lebih ini untuk webcamnya dan suara mikrofonnya. Oke, jadi kurang lebih itu ya untuk fitur fisik dari si Asus TUF A14 ini. Sekarang gue mau bahas soal speknya. Untuk RAM-nya dia ada di 32GB LPDDR5X Dual Channel. Jadi udah gede banget ya RAM-nya. Dan untuk SSD-nya secara bawaan dapat 1 TB dengan speed yang udah cukup kenceng setelah gue tes sintetis. Seperti yang udah gue bilang tadi, prosesor TUF A14 yang ini udah pakai AMD Ryzen AI HX. Khususnya seri Ryzen AI 9 HX 370 yang udah kenceng banget. Plus ada dedicated NPU-nya yang bisa sampai 50 TOPS. Selain itu, TUF A14 ini juga udah dilengkapin sama discrete graphics RTX 4060 yang artinya kalau digabung sama NPU dari prosesornya bisa up to 283 TOPS cuy. Dan memang laptop yang satu ini juga udah dilabelin sebagai Copilot Plus PC ya, jadi ya di keyboardnya ada tombol dedicated buat Microsoft Copilot-nya. Dan untuk pemakaian lain kayak misalnya kerja kreatif juga pastinya udah kuat banget ya. Di sini gue ada tes render Blender pakai template mobil BMW dan waktu rendernya cuma 22 detik aja. Dan gue juga ada tes render video 4K gue dengan preset Apple ProRes untuk durasi video 9 menit, waktu rendernya under 7 menit cuy. Gokil bener. Dan untuk tes gaming, di sini gue ada tes main game dari mulai yang enteng sampai yang berat. Mulai dari Valorant dengan resolusi 2,5K dan settingan grafik paling tinggi, itu bisa konsisten dapat 200-an FPS. Untuk game AAA kayak EA FC 25, di settingan paling mentok juga bisa konsisten dapat 80-an FPS. The Crew 2 di settingan paling mentok juga konsisten 60 FPS. Dan Star Wars Battlefront 2 dengan settingan mentok plus upscaling grafik 150% bisa dapat konsisten 40-an FPS cuy. Nah, buat yang lebih ekstrim lagi, di sini gue tes main Cyberpunk dan ternyata untuk settingan ray tracing overdrive masih ngangkat cuy dengan FPS di 20-30-an. Tapi emang kalau mau stabil 60 FPS, gue saranin tetap main di ray tracing low atau medium aja sih. Dan karena laptop ini gue jadi bisa ngelihat game-game AAA gue dengan settingan paling mentok semua cuy, dan ini bikin experience gameplaynya jadi jauh lebih imersif sih. Untuk baterainya jujur laptop ini nggak gitu awet sih. Di sini gue tes nonton video 4K Dolby Atmos di YouTube dengan volume dan brightness paling mentok selama 15 menit, itu habisnya 10% coy. Tapi memang karena GPU utama yang dipakai itu GPU RTX-nya, jadi ya baterainya agak lebih boros gitu. Tapi kalian tuh bisa setting lewat Armoury Crate-nya ya. Di situ ada Eco Mode dan harusnya itu bakal ngubah GPU yang dipakai dari yang RTX jadi yang iGPU Radeon-nya, dan harusnya baterainya jadi lebih awet sih. Oke, jadi kurang lebih itu untuk spek dan tes-tes gue terhadap Asus TUF A14 yang versi Ryzen 9 AI HX ini ya. Dan harganya dia itu ada di 28 juta kurang 1.000 cuy. Jujur kalau misalnya kita ngelihat seri TUF Gaming dengan price tag segini, pasti awalnya bakal skeptis gak sih? Mengingat kalau seri TUF Gamingnya Asus tuh ya seri budget gamingnya mereka. Tapi khusus laptop yang satu ini, gue bisa bilang kalau ini tuh rasanya kayak laptop ROG yang ditempelin stiker TUF Gaming gitu. Build quality-nya solid banget, full metal kayak laptop ROG. Desain gamingnya juga sleek dan nggak norak gitu ya. Dan overall, ini laptop gaming yang sangat bisa gue rekomendasiin sih. Menurut kalian gimana? Mending Asus TUF A14 ini atau nambah dikit dan langsung ambil aja ROG Zephyrus G14? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap Asus TUF A14 ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli laptop ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy. And as always, peace out.